Dasar Zionis laknat, anak yang selamat dari pembantaian di Nuseirat sebut tentara Israel sengaja menembaknya. Muhammad Matar mengatakan kepada kantor berita Anadolu tentang kengerian pembantaian yang dilakukan tentara Israel terhadap warga Palestina di kamp pengungsi Nuseirat di jalur Gaza Tengah. Ajaibnya, anak berusia 15 tahun itu selamat dari serangan brutal tersebut. Matar dirawat karena lukanya di rumah sakit medis Nasser di Han Yunis. Seorang tentara Israel menembaknya 2 kali dari jarak dekat, mengenai bahu dan perutnya. Peluru keluar dari tubuhnya melalui punggungnya. Serangan tentara penjajah Israel pada Sabtu menewaskan 274 warga Palestina dan melukai 700 orang lainnya dalam pembantaian yang dilakukan setelah pemboman artileri dan serangan udara besar-besaran terhadap kamp pengungsi. Matar sedang berjalan di jalan ketika rentetan ledakan dimulai. Dia tidak menyangka kawasan tempat tinggalnya akan berubah menjadi medan pembantaian oleh tentara Israel. Dia menjelaskan, dalam hitungan detik, sejumlah helikopter Israel terbang di atasnya dan menembak secara acak ke jalan tempat saya berjalan. Dia segera menuju ke rumahnya dan berkumpul bersama anggota keluarganya di ruang bawah tanah untuk berlindung. Beberapa menit kemudian, keluarga tersebut mendengar suara tank Israel di daerah tersebut, jadi mereka berlari ke lantai pertama, karena mereka pikir akan lebih aman. Segera setelah itu, tentara Israel menyerbu rumah keluarganya. Ada sekitar 10 orang di dalam rumah, dan tiba-tiba tentara mengambil saudara laki-laki, ayah, dan kakek saya, menutup mata mereka dan menutup kepala mereka dengan tas hitam, papar dia. Saat itulah seorang tentara mendekatinya tanpa peringatan dan menembaknya 2 kali. Dia tidak bisa berdiri, jadi tentara itu menariknya dengan paksa, lalu melemparkannya ke lantai. Tubuh saya lumpuh pada saat itu. Mereka juga menembak adik laki-laki saya dan membunuhnya, dan bibi saya juga tertembak, ungkap anak itu. Matar mencontohkan, mereka yang terluka dibiarkan mengeluarkan darah selama lebih dari setengah jam sebelum dipindahkan ke rumah sakit. Dia juga mengatakan tentara Rangers AS termasuk di antara pasukan Israel. Lencana itu ada di pundak mereka, papar dia. Muhammad Al-Samouni yang berusia 9 tahun juga selamat dari pembantaian Nuseirat. Dia terluka di tangan kanannya selama operasi militer Israel. Kami sedang duduk di tenda tempat kami mengungsi di kamp, dan tiba-tiba kami melihat tank dan tentara Israel di depan kami, ungkap dia. Seorang tentara melemparkan bola peledak ke arahnya, yang menyebabkan luka parah di tangannya. Ayah dan saudara laki-lakinya tewas seketika, namun anak tersebut tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, YAF, Brigadir Jenderal Yahya Saree, Senin mengumumkan bahwa YAF meluncurkan rudal balistik ke sasaran militer Israel di Eilat, UMM Al-Rashrash yang diduduki, di wilayah selatan Palestina yang diduduki. Saree mengungkapkan bahwa pasukan roket menggunakan rudal balistik Palestina dalam serangannya, menandai penggunaan pertama sistem yang baru diperkenalkan oleh YAF.
Spesifikasi rudal, Palestina, Yaman belum diumumkan, namun dapat disimpulkan bahwa rudal tersebut memiliki jangkauan melebihi 1.600 km. Saat itu, Sarey menekankan bahwa operasi tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan. IAF juga baru-baru ini mengumumkan 2 operasi terpisah melawan grup serangan kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat II dan kapal induk andalannya, USS Dwight D. Eisenhower. Video hari ini yang dirilis Angkatan Bersenjata Yaman mengungkapkan bahwa rudal balistik tersebut juga disulam dengan warna bendera Palestina dan kofiah hitam putih, simbol perjuangan dan perlawanan Palestina. Secara teknis, rudal tersebut diluncurkan dari peluncur bergerak secara miring dan menjadi tempat bagi kendaraan masuk kembali yang dapat bermanuver. Rincian lebih lanjut mengenai kemampuan dan spesifikasi operasional rudal Yaman belum diumumkan. https://twitter.com/islah1916441631697310079 Angkatan Bersenjata Yaman menyerang beberapa kapal dagang yang berafiliasi dengan Israel dan sebuah kapal milik Amerika Serikat di Laut Merah dan Laut Arab, kata juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, IAF, Brigadir Jenderal Yahya Sarey, Rabu. Sarey mengatakan bahwa Angkatan Laut IAF, pasukan roket, dan Angkatan Udara tak berawak menargetkan 2 kapal di Laut Merah dengan rudal anti-kapal dan drone. Secara rinci, IAF menyerang kapal curah, Vantage Dream, dan kapal tanker minyak, Rosa, di Laut Merah, menyusul pengumuman sebelumnya yang melarang semua perusahaan maritim yang melanggar embargo yang dikenakan pada rezim Israel untuk berlayar di perairan Yaman. Selain itu, IAF menargetkan Maersk Seletar, milik AS di Laut Arab bagian timur dengan sejumlah drone penyerang. Juru bicara tersebut menegaskan kembali dukungan Yaman kepada rakyat Palestina yang tertindas dan perlawanan mereka yang gagah berani di jalur Gaza, dan menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap semua kapal yang melanggar embargo yang diperintahkan terhadap rezim Israel. Berhasil tipu Iron Dome, Hizbullah makin agresif sasar pasukan Israel pakai drone, banyak korban luka dan kritis. Hizbullah telah meningkatkan serangannya terhadap posisi Israel, menggunakan drone untuk menargetkan pasukan Israel di selatan koloni Al-Quds, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Menurut media Israel, 11 orang terluka, dengan 1 orang dalam kondisi kritis, menyusul ledakan pesawat tak berawak di daerah Hurfiz di Galilea Atas. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas pengeboman penempatan tentara Israel di Horsh Baram, dengan menyatakan bahwa mereka melakukan serangan langsung.